Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-107. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sejenak Mapanji rasakan mencerna ucapan sang Mapatih Jenggala. Maharaja Jenggala itu terlihat berpikir keras. Setelah beberapa saat lamanya berpikir, Mapanji rasakan menggeram kesal. Kemudian pria Parubaya itu segera menoleh ke arah Dyah Bayunata. "Baiklah Paman Mapatih, kita mundur," titah Raja Jenggala itu dengan raut muka kesal. Mapatih Jenggala, Dyah Bayunata segera mengangkat tangan kanannya. Seorang prajurit Jenggala yang bertugas meniup trompet tanduk kerbau, yang melihat isyarat dari Mapatih Dyah Bayunata segera meniup trompetnya dengan cepat. Tut, tut, para prajurit Jenggala yang tengah bertarung melawan para prajurit Panjalu segera berkumpul di tengah begitu mendengar trompet tanduk kerbau dibunyikan. Kekuatan para prajurit Jenggala menjadi terkumpul di tengah. Perlahan mereka mulai bergerak menuju ke arah hutan Marsma yang lebat setelah melihat sang pemimpin tertinggi pasukan Jenggala menggebrak kereta perangnya menuju ke arah timur. Panji Watu Gunung yang melihat perubahan pertempuran rupanya tidak mau membiarkan mereka mundur dari medan tempur begitu saja. "Senopati Narapraja, Kakang Warigalit, pimpin pasukan kita. Kejar mereka, jangan sampai lolos," perintah Panji Watu Gunung yang segera membuat kedua petinggi pasukan Panjalu itu segera mengangguk mengerti. Mereka berdua dengan cepat memimpin pasukan yang ada di bawah perintah mereka masing-masing untuk memburu para prajurit Jenggala yang bergerak menuju ke arah timur hutan Marsma. Panji Watu Gunung dan keempat istrinya segera memacu kuda tunggangan mereka bergerak memutari hutan Marsma dengan dikawal para prajurit dari pasukan Garuda Panjalu yang dipimpin oleh Jarasandha. "Bangsat, mereka tidak membiarkan kita lolos dengan mudah. Wahana dan Kauwastra, hadang mereka jangan sampai mereka bisa menyusul kami," perintah Dyah Bayunata pada dua perwira tinggi prajurit Jenggala yang ada di dekatnya. Kedua orang perwira prajurit Jenggala itu saling berpandangan sejenak. Mereka berdua tahu bahwa mereka akan dijadikan sebagai tumbal pelarian Mapatih Bayunata dan Maharaja Garasakan. Tapi sebagai ksatria, mereka pantang untuk menolak perintah dari junjungannya. Keduanya segera mengangguk mengerti dan dengan cepat menarik tali kekang kudanya. Kuda meringkik keras sebelum akhirnya berhenti. Para prajurit bawahan Tumenggung Wahana dan Demung Wastra segera menghentikan langkah mereka begitu melihat pemimpin mereka menghentikan laju kuda mereka masing-masing. "Ada apa Gusti Tumenggung? Kenapa kita berhenti?" tanya seorang prajurit Jenggala yang ada di depan Tumenggung Wahana. "Kita akan menghadapi prajurit Daha itu di sini. Cegat mereka agar mereka tidak bisa mendekati Gusti Prabu Garasakan," jawab Tumenggung Wahana sambil menatap tajam keribuan prajurit Panjalu yang bergerak menuju mereka. "Tapi kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka, Gusti Tumenggung. Jumlah pasukan Daha terlalu banyak." Belum sempat si prajurit menyelesaikan omongannya, sebuah pedang berkelebat cepat ke arah leher si prajurit Jenggala. "Kraasye, aar," si prajurit Jenggala itu menjerit keras saat pedang Tumenggung Wahana menebas lehernya. Dia tewas di tangan pemimpinnya sendiri. Barang siapa berani mencoba untuk melarikan diri dari medan perang ini, nyawanya tidak pantas untuk digunakan. Kita adalah ksatria Jenggala. Menjadi pembela kahuripan adalah tugas kita walaupun nyawa kita menjadi taruhannya. Apa kalian mengerti?
teriak Tumenggung Wahana sambil menatap wajah para bawahannya. Kami mengerti Gusti Tumenggung, ucap para prajurit Jenggala bersamaan. Bagus, sekarang ayo kita bantai pasukan Panjalu, teriak Tumenggung Wahana sambil mengangkat pedangnya tinggi ke udara. Sorak-sorai para prajurit Jenggala terdengar riuh rendah. Mereka segera bergegas membentuk benteng pertahanan pasukan dari serbuan para prajurit Panjalu. Dengan jumlah prajurit sebesar 5.000 prajurit, mereka menghadang laju pergerakan prajurit Panjalu yang berjumlah sekitar 8.000 prajurit yang dipimpin oleh Senopati Narapraja dan Warigalit. Perang tak berimbang segera pecah di tengah hutan Marsma. Sedangkan 3.000 prajurit Jenggala sisanya mengawal Mapanji Garasakan dan Dyah Bayunata yang mundur ke arah timur. Dyah Bayunata terus-menerus menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa tidak ada prajurit Panjalu yang mengejar. Ada sedikit kelegaan di wajah sepuh Mapatih Jenggala itu. Wajahnya semakin cerah saat melihat mereka terlihat berhasil meloloskan diri. Saat pasukan Jenggala yang dipimpinnya berhasil keluar dari hutan Marsma, senyum tipis di wajah sepuh Dyah Bayunata segera menghilang. Di padang rumput di timur hutan Marsma, telah menunggu Panji Watu Gunung dan para pengikutnya. Mereka memang berhasil memotong jalan melewati sungai di selatan hutan itu. Mapanji Garasakan merasa kaget sekaligus marah melihat Panji Watu Gunung. Dia yang sedari tadi hanya menahan marah karena merasa direndahkan martabatnya oleh Panji Watu Gunung, kini mendelik tajam ke arah Panji Watu Gunung. Bocah edan, rupanya kau benar-benar ingin menantangku, teriak Mapanji Garasakan dengan keras. Sudah tidak ada jalan lain, Gusti Prabu, menyerahlah. Kau tidak akan bisa lolos dari kepungan kami, ujar Panji Watu Gunung sambil tersenyum tipis. Kau... Mapanji Garasakan menunjuk ke arah Panji Watu Gunung dengan tangan gemetar. Dia benar-benar murka, mohon ampun Gusti Prabu, biarkan hamba yang maju lebih dulu, ucap Dyah Bayunata dengan cepat. Segera dia menggebrak kudanya menuju ke arah Panji Watu Gunung. Melihat itu, para prajurit Jenggala segera mengikuti langkah sang Mapatih. Perang segera terjadi di timur hutan Marsma. Dyah Bayunata segera menggebrak punggung kudanya agar dia bisa melenting tinggi ke udara. Dia bermaksud untuk menyerang Panji Watu Gunung. Melihat bahaya mengancam nyawa suaminya, Ratna Pitaloka segera mencabut pedang bulan kembarnya dan melompat tinggi ke udara menyongsong serangan Dyah Bayunata. Ring, terdengar suara nyaring saat dua senjata Ratna Pitaloka dan Dyah Bayunata beradu. Kedua orang itu segera turun ke tanah dan dengan cepat menyabetkan senjata mereka masing-masing. Tring-tring, bunyi nyaring terus-menerus terdengar dari benturan dua senjata pusaka mereka. Meski Dyah Bayunata sudah berumur, namun gerakan Warangka Praja Jenggala itu masih cepat dan berbahaya. Untung saja yang menghadapinya adalah seorang pendekar wanita pilih tanding. Pertarungan antara mereka berlangsung sengit. Melihat Dyah Bayunata tidak bisa mendekati Panji Watu Gunung, Mapanji Garasakan perlahan menarik sebuah gada tanggung samping kereta perangnya. Sebuah pusaka berbentuk gada persegi 8 dengan warna kuning keemasan terlihat berkilat ditimpa sinar matahari. Itulah gada Wesi Kuning yang merupakan salah satu dari 7 pusaka dunia persilatan. Rupanya pusaka itu selama ini berada di tangan Mapanji Garasakan. Usai memegang gagang gada Wesi Kuning dengan erat, Mapanji Garasakan segera mengayunkan senjata pusaka itu ke arah pertarungan antara Ratna Pitaloka dan Dyah Bayunata. Wut! Seberkas sinar kuning disertai gelombang tenaga yang luar biasa bergerak cepat ke arah mereka. Panji Watu Gunung yang melihat itu, dengan cepat mencabut pedang naga api yang ada di punggungnya. Kemudian Yuwa Raja Panjalu itu segera melesat cepat ke arah pertarungan antara Dyah Bayunata dan Ratna Pitaloka sambil mengayunkan pedangnya ke arah sinar kuning yang mengancam nyawa Ratna Pitaloka. Wagah! Sinar merah menyala seperti api menerabas cepat ke arah sinar kuning dari gada Wesi Kuning. Duar! Ledakan dahsyat terdengar dari benturan dua kekuatan senjata pusaka dunia persilatan itu yang menciptakan gelombang kejut kuat yang menyebar ke segala arah.
Para prajurit Jenggala dan Panjalu yang naas langsung tewas setelah terkena gelombang kejut yang menakutkan itu. Panji Watu Gunung yang segera bergerak cepat ke arah Ratna Pitaloka, langsung menyambar tubuh selir tertuanya itu menghindari gelombang kejut. Hampir 10 tombak jauhnya lompatan Panji Watu Gunung menghindari gelombang kejut yang membuat puluhan prajurit Jenggala dan Panjalu tewas dengan dada remuk dan muntah darah. Dengan gagah, Mapanji Garasakan menggenggam gagang gada wesi kuning di tangan kanannya dan memanggul senjata pusaka itu di pundak kanannya. Mata Maharaja Jenggala itu menatap tajam ke arah Panji Watu Gunung yang tegak berdiri tak jauh dari tempatnya berdiri. "Bocah edan, sedari tadi aku sudah lama memendam amarah karena kau rendahkan. Ayo kita mengadu nyawa, kita buktikan ilmu kanuragan siapa yang lebih tangguh. Majulah," teriak Mapanji Garasakan sambil mendelik tajam ke arah Panji Watu Gunung. Rupanya Gusti Maharaja tidak memberikan kesempatan kepadaku untuk bersikap baik. "Baik Gusti Maharaja, akan ku penuhi permintaanmu," ujar Panji Watu Gunung yang segera mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mendengar ucapan itu, Mapanji Garasakan menggeram keras kemudian melesat cepat ke arah Panji Watu Gunung yang sudah bersiap-siap. Dengan menjejak kereta perang yang dinaikinya, penguasa Jenggala itu melesat cepat bagai anak panah terlepas dari busurnya. Tangan kekar pria paruh baya itu mengayunkan gada wesi kuning ke arah kepala Panji Watu Gunung. Wagah, Panji Watu Gunung segera memutar pedang naga api di tangan kanannya dan menangkis gebukan gada wesi kuning. Traang, bunyi nyaring terdengar saat dua senjata pusaka itu beradu. Melihat lawan bisa menangkis gebukan gada wesi kuning, Mapanji Garasakan yang baru saja menjejak tanah langsung merubah gerakan tubuhnya sambil kembali mengayunkan senjata pusakanya. Panji Watu Gunung yang cekatan, dengan cepat meladeni permainan gada dari sang penguasa Jenggala. Pertarungan sengit antara mereka membuat para prajurit Panjalu dan Jenggala memilih menjauhi arena pertarungan karena tidak mau menjadi korban serangan nyasar. Di lain sisi, para istri Panji Watu Gunung bertarung dengan lincah membantu para prajurit Panjalu yang memang sudah di atas angin. Darah segar mengalir dari mayat-mayat prajurit Jenggala dan Panjalu yang tewas pada pertarungan di timur hutan Marsma. Mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Mapanji Garasakan yang sesekali melirik ke arah para prajurit Jenggala yang semakin terdesak, mulai berpikir untuk mempercepat pertarungannya dengan Panji Watu Gunung. Dengan cepat, Mapanji Garasakan mengayunkan gada wesi kuning ke arah kaki Panji Watu Gunung yang baru saja menjejak tanah usai menghindari gebukan yang mengarah pada perutnya. Namun Panji Watu Gunung yang waspada dengan cepat, membabatkan pedang naga api untuk menangkis gebukan gada wesi dari Mapanji Garasakan. Tring, Mapanji Garasakan segera melompat mundur beberapa tombak ke belakang usai serangannya ditangkis dengan baik oleh Panji Watu Gunung. "Bocah edan ini rupanya sakti mandraguna, tapi aku tidak akan kalah melawan bocah kemarin sore ini," batin Mapanji Garasakan sambil menggerakkan tangan kiri ke depan dada. Rupanya dia ingin mengerahkan seluruh kemampuan bela dirinya. Dengan ilmu puncak ajian Dewa Surya, tangan kirinya perlahan diselimuti oleh sinar terang merah kekuningan yang berhawa panas. Usai berhasil merapal ajian Dewa Surya, Mapanji Garasakan segera melesat cepat bagai kilat ke arah Panji Watu Gunung yang baru saja terdorong mundur beberapa tombak usai benturan keras antara gada wesi kuning dan pedang naga api. Ayunan gada wesi kuning yang mengarah pada kepalanya, membuat Yuwa Raja Panjalu itu segera menangkis dengan pedang naga api. Tring, namun serangan itu hanya siasat agar pertahanan kiri Panji Watu Gunung terbuka. Tangan kiri Mapanji Garasakan dengan cepat menghantam dada kiri Panji Watu Gunung. Blam, aug, tubuh Panji Watu Gunung terlempar jauh ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Yuwa Raja Panjalu itu muntah darah kehitaman pertanda bahwa dia menderita luka dalam. Melihat itu, Mapanji Garasakan menyeringai lebar. Namun seringai itu tidak bertahan lama setelah Panji Watu Gunung segera berdiri usai menotok jalan darah di dada kirinya. Dengan geram Panji Watu Gunung segera mengusap darah yang mengalir dari sudut bibirnya.
Segera Panji Watu Gunung menyilangkan kedua tangan di depan dada dengan tangan kanan tetap memegang pedang naga api. Aura kuning keemasan pertanda ajian tameng wajah sudah dia rapalkan muncul menyelimuti tubuh sang pangeran Daha. Melihat itu, raut wajah Mapanji Garasakan terkejut bukan main. "Dari mana kau dapat ilmu itu, bocah edan?" tanya Mapanji Garasakan yang tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Panji Watu Gunung tersenyum dingin. Dengan sedikit keras dia berkata, "Dari mana aku dapat ilmu ini? Itu bukan urusanmu Gusti Maharaja. Sekarang bersiaplah, aku tidak akan main-main lagi." Usai berkata demikian, Panji Watu Gunung segera menghisap nafas panjang. Yuwa Raja Panjalu yang memiliki istri 7 itu lantas menjejak tanah dengan keras. Dibantu dengan ajian sepi, tubuh Panji Watu Gunung melesat cepat bagai kilat ke arah Mapanji Garasakan sambil mengayunkan pedang naga api ke arah leher sang penguasa Jenggala. Mapanji Garasakan pias wajahnya. Dengan sigap, tangan Raja Jenggala itu mengangkat gada wesi kuning untuk menangkis sabetan pedang Panji Watu Gunung. Teraang, bunga api kecil tercipta dari benturan dua senjata mereka. Ditambah gelombang kejut yang menakutkan membuat semua orang yang menyaksikan pertarungan mereka bergidik ngeri. Dengan cepat, tangan kiri Mapanji Garasakan yang sudah dilapisi ajian Dewa Surya menghantam dada kiri Panji Watu Gunung. Blam, ledakan dahsyat terdengar dari beradunya ajian Dewa Surya dan ajian Tameng Wajah. Panji Watu Gunung terdorong mundur beberapa langkah sedangkan Mapanji Garasakan terpental ke belakang. Sebelum tubuh pria paruh baya itu menghujam tanah, dengan bantuan dari gada wesi kuning, Mapanji Garasakan merubah gerakan tubuhnya dan mendarat dengan keseimbangan yang sedikit goyah. Panji Watu Gunung tersenyum tipis sedang Mapanji Garasakan tampak menahan nyeri pada dadanya. "Bedebah, bocah edan ini tidak boleh dianggap enteng. Aku harus hati-hati," batin Prabu Mapanji Garasakan sambil perlahan mengurut dadanya yang nyeri. Dyah Bayunata yang tengah bertarung melawan Ratna Pitaloka sedikit melirik ke arah Mapanji Garasakan. Warangka Praja Jenggala itu segera tahu bahwa nyawa junjungannya dalam bahaya. Sabetan pedangnya yang cepat membuat Ratna Pitaloka harus melompat mundur menjauhi Mapatih Jenggala. Saat yang bersamaan, Panji Watu Gunung kembali menjejak tanah dengan keras kemudian melesat cepat ke arah Mapanji Garasakan. Pedang naga api yang memancarkan pamor kemerahan terayun ke arah sang penguasa Jenggala. "Celaka, nyawa Gusti Prabu Garasakan dalam bahaya," batin Dyah Bayunata yang segera melesat cepat menyongsong serangan Panji Watu Gunung. Panji Watu Gunung yang terkejut dengan gerakan Dyah Bayunata langsung mengayunkan pedang naga api ke arah sosok yang menghalangi jalannya. Tring, trak, begitu pedang naga api beradu dengan pedang Dyah Bayunata, senjata Mapatih Jenggala itu langsung patah. Meski sempat mencoba untuk berkelit, namun tebasan pedang naga api tetap merobek dada sang Mapatih Jenggala itu. "Kraasyil, aar," jerit kesakitan Mapatih Dyah Bayunata terdengar keras saat pedang naga api merobek dadanya. Laki-laki sepuh itu terpental ke belakang. Tubuhnya nyaris menghantam tanah andai kata Mapanji Garasakan tidak segera menangkapnya. "Paman Bayunata, kenapa kau berbuat seperti ini?" Ada getar kesedihan dalam ucapan Mapanji Garasakan melihat dada kiri Dyah Bayunata yang terluka parah. Pria bertubuh gempal itu terus muntah darah segar. Dengan tersengal-sengal, Dyah Bayunata mencoba untuk berbicara dengan penguasa Jenggala itu. Hamba adalah Abdi Paduka. Sudah sepantasnya mengorbankan nyawa demi Gusti Prabu. Mohon ampun Gusti Prabu, tidak bisa mengabdi pada Gusti Prabu Garasakan lebih lama." Usai berkata demikian Dyah Bayunata menghembuskan nafas terakhirnya. Tubuh tua Mapatih Jenggala itu lunglai dengan luka menganga lebar pada dadanya. Dari sudut mata Mapanji Garasakan, setetes air mata mengalir. Teringat akan kesetiaan Dyah Bayunata sejak awal mula berdirinya kerajaan Jenggala. Perlahan Mapanji Garasakan menutup mata Dyah Bayunata yang kini telah menjadi mayat kemudian perlahan membaringkan tubuhnya ke tanah. "Bocah edan, akan kubalas kematian Paman Mapatih Bayunata."
teriak Mapanji Garasakan sambil berdiri. Mata Maharaja Jenggala itu mendelik tajam ke arah Panji Watu Gunung. Segera kedua tangan Mapanji Garasakan terentang lebar. Lalu mengepal kuat, rupanya dia berniat untuk mengeluarkan ilmu kanuragan pamungkasnya yang bernama Ajian Surya Sengkala. Satu ajian pamungkas karena hanya bisa digunakan sekali seumur hidup, karena setelah memakai ajian itu maka sang pemakai akan hancur urat nadi tubuhnya. Tubuh Raja Jenggala itu perlahan mengeluarkan asap tipis berwarna merah. Lalu seluruh otot pada tubuh Mapanji Garasakan membesar hampir 2 kali lipat hingga terlihat tubuh Mapanji Garasakan berubah menjadi jauh lebih besar. Kulitnya berubah warna menjadi merah seperti bunga mawar. Dengan melihat perubahan wujud pada Mapanji Garasakan, Panji Watu Gunung segera bersiap untuk menghadapi serangan. Dengan merapal ajian tameng wajah dan dipadu dengan ajian sepi angin, Panji Watu Gunung terus mengawasi gerak-gerik sang Maharaja Jenggala. Tiba-tiba, wus, entah dari mana datangnya, Mapanji Garasakan sudah ada di depan Panji Watu Gunung dan menghantam dada sang Yuwaraja Panjalu itu dengan keras. Dies, Bu Umi, Panji Watu Gunung langsung terpelanting ke belakang sejauh beberapa tombak. Untung saja, meski hantaman Mapanji Garasakan sangat keras, namun tubuh Panji Watu Gunung yang sudah dilapisi sinar kuning keemasan dari ajian tameng wajah tidak terluka sedikit pun. Belum sempat Panji Watu Gunung berdiri tegak, dari arah samping, sebuah tendangan keras dilayangkan oleh Mapanji Garasakan. Buk, blaar, kembali tubuh Panji Watu Gunung terpental beberapa tombak ke samping. Namun putra mahkota kerajaan Daha itu sama sekali tidak terluka meski tubuhnya terlempar jauh. Memang, ajian Surya Sengkala mampu meningkatkan kecepatan dan kekuatan tubuh para pemakainya berkali-kali lipat meski tidak mampu bertahan lama. Mapanji Garasakan terus menggempur pertahanan Panji Watu Gunung terus-menerus. Kecepatan gerak dan kekuatan yang jauh meningkat membuat sang Maharaja Jenggala itu bagai mempermainkan Panji Watu Gunung. Semua prajurit Panjalu sangat putus asa melihat junjungan mereka seperti menjadi bahan mainan Mapanji Garasakan. Rupanya ajian tameng wajah benar-benar menjadi pertahanan diri paling sempurna bagi Panji Watu Gunung. Sekeras apapun usaha Maharaja Garasakan untuk menjatuhkan Panji Watu Gunung dengan ilmu silat dan hantaman gada wesi kuning, namun penguasa Kadiri itu tetap saja bugar seperti tidak terjadi apa-apa. Mapanji Garasakan mulai merasakan sakit pada seluruh tubuhnya. Dengan gerakan yang tidak bisa diikuti oleh mata biasa, Mapanji melesat bagai anak panah lepas dari busurnya. Laki-laki parubaya itu menghantamkan gada wesi kuning ke arah kepala Panji Watu Gunung. Meski dengan pertahanan sempurna Panji Watu Gunung, gebukan gada wesi kuning mampu melemparkan tubuh Panji Watu Gunung sejauh 2 tombak. Dewi Naganingrum yang melihat suaminya jadi serangan bertubi-tubi dari Mapanji Garasakan hendak bergerak membantu sang suami. Namun belum sempat dia bergerak, tangan kanannya segera dicekal oleh Sekar Mayang yang kebetulan ada di dekatnya. "Mau kemana kau, Putri Sunda?" tanya Sekar Mayang sambil memegang erat pergelangan tangan Dewi Naganingrum. "Abdi ingin membantu Akang Kasep, Teh. Lihatlah, abdi mah tak tega lamun Akang Kasep jadi bulan-bulanan seperti itu," ucap Dewi Naganingrum sambil berusaha melepaskan diri dari cekalan Sekar Mayang. "Jangan bodoh Naganingrum. Perhatikan saja keadaan Kakang Watu Gunung. Lihatlah meski dia seperti tak berdaya, namun kulitnya pun tidak lecet sama sekali bukan?" ujar Sekar Mayang sambil tersenyum tipis melihat kekhawatiran permaisuri ketiga Panji Watu Gunung itu. Mendengar ucapan itu, Dewi Naganingrum segera menajamkan penglihatan matanya. Dan memang benar ucapan Sekar Mayang, perempuan cantik itu menarik nafas lega. "Sekarang kita lihat dari sini saja. Aku yakin Kakang Watu Gunung sedang mencari celah dari pergerakan Maharaja Jenggala itu. Tidak lama lagi, Kakang Watu Gunung pasti bisa mengalahkan Raja Jenggala itu." "Kau tenang saja," ujar Sekar Mayang dengan penuh keyakinan. Dewi Naganingrum langsung mengangguk mengerti dengan maksud omongan selir kedua Yuwaraja Panjalu itu segera.
Pertempuran di sisi lain terus berkecamuk dengan hebat. Para prajurit Jenggala yang semakin terdesak sebisa mungkin bertahan menghadapi gempuran para prajurit Panjalu yang terus memburu mereka tanpa ampun. Mapanji Garasakan mulai melambat gerakannya. Dari pori-pori kulitnya mulai muncul titik darah yang merupakan pertanda bahwa ajian Surya Sengkala telah mencapai batasnya. Sapuan kaki kanan Mapanji Garasakan berhasil dihindari oleh Panji Watu Gunung dengan melompat mundur selangkah. Sekejap kemudian, dengan memutar gerakan tubuhnya, Panji Watu Gunung segera melayangkan tendangan keras ke arah pinggang sang penguasa Jenggala. Dies, au, Mapanji Garasakan menjerit keras saat tendangan kaki kanan Panji Watu Gunung menghajar telak pinggangnya. Pria paruh baya itu berusaha untuk membalas serangan itu dengan mengayunkan gada wesi kuning di tangan kanannya ke arah kepala Panji Watu Gunung. Dengan cepat Panji Watu Gunung segera berkelit ke samping menghindari gebukan gada wesi kuning. Lalu dengan cepat dia menebaskan pedangnya ke arah tangan kanan Mapanji Garasakan. Kraas, ark, jerit kesakitan terdengar dari mulut Mapanji Garasakan saat pedang naga api memotong lengan kanannya. Gada wesi kuning terjatuh ke tanah bersamaan dengan potongan tangan kanan Mapanji Garasakan. Maharaja Jenggala itu terhuyung-huyung mundur ke belakang sambil membekap tangan kanannya yang buntung. "Menyerahlah Gusti Maharaja, kau sudah kalah," ucap Panji Watu Gunung sambil menatap ke arah Mapanji Garasakan yang terluka parah. Jangan harap aku menyerah pada Samarawijaya, bocah edan. Akan ku cabut nyawamu," teriak Mapanji Garasakan sambil mencabut keris di pinggangnya. Lalu dengan berlari cepat dia menuju ke arah Panji Watu Gunung dengan maksud untuk menusukkan kerisnya. Dengan terpaksa, Panji Watu Gunung segera berkelit menghindari tusukan keris Mapanji Garasakan lalu menusukkan pedang naga api ke arah perut sang Maharaja Jenggala. Jliep, Mapanji Garasakan melengguh saat pedang naga api menusuk perutnya tembus punggung. Saat Panji Watu Gunung mencabut pedang naga api dari perut Mapanji Garasakan, putra Prabu Airlangga itu segera roboh ke tanah. Tak berapa lama kemudian, Mapanji Garasakan sang Maharaja Jenggala tewas dengan bersimbah darah. Hari itu, di tahun 1052 Masehi di timur hutan Marsma, putra Prabu Airlangga dari selir tercintanya, gugur demi mempertahankan ambisinya untuk menyatukan kembali kerajaan Kahuripan yang terpecah menjadi dua. Sejarah mencatat bahwa kematian Mapanji Garasakan ternyata tidak mampu meredakan permusuhan antara dua keturunan Wangsa Isyana yang menjadi penguasa di Jenggala dan Panjalu yang berlangsung hingga 6 warsa selanjutnya. Panji Watu Gunung segera mengacungkan pedang naga api ke udara sambil berteriak lantang. "Hentikan pertempuran! Raja Jenggala sudah tewas," teriak Panji Watu Gunung yang segera membuat kedua belah pihak yang berperang menghentikan pergerakan mereka. Para prajurit Jenggala yang tersisa segera membentuk kelompok pasukan. Dipimpin oleh Bekel Suwanda, mereka sepakat untuk menyerah. Satu persatu mereka mulai melemparkan senjata sebagai tanda takluk pada Panji Watu Gunung. Sorak-sorai segera terdengar dari mulut para prajurit Panjalu. Dewi Naganingrum, Dewi Srimpi, Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang segera mendekati Panji Watu Gunung. Mereka merasa lega karena pertempuran mereka hari ini berhasil mereka menangkan. "Selamat Kakang, kau sudah memenangkan pertempuran kita hari ini," ucap Ratna Pitaloka sambil tersenyum manis. Panji Watu Gunung tersenyum tipis dan mengangguk tanda menerima ucapan selamat dari selir pertamanya. "Terima kasih atas ucapanmu, Dinda Pitaloka. Namun sebaiknya kita tidak bersuka cita terlebih dahulu karena kita belum bisa menaklukkan kota Kahuripan. Terlebih lagi, yang kita kalahkan adalah Mapanji Garasakan. Dia masih saudara jauhku Dinda," ujar Panji Watu Gunung dengan lembut. "Pitaloka mengerti Kakang," jawab Ratna Pitaloka dengan cepat. Panji Watu Gunung segera menoleh ke arah Jarasanda yang mendekati ke arah Panji Watu Gunung. Tubuh adik ipar Warigalit itu penuh dengan darah. "Jarasanda, siapkan upacara penyucian jiwa untuk Gusti Maharaja Garasakan. Dia masih terhitung saudara jauhku, selayaknya kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya."
Urus para tawanan perang itu dengan baik, perintah Panji Watugunung pada sang wakil pimpinan pasukan Garuda Panjalu. Sendiko dawuh Gusti Pangeran, Jarasandha segera menghormat pada Panji Watugunung dan melaksanakan perintah dari junjungannya itu segera. Para prajurit Panjalu segera menguburkan mayat-mayat teman seperjuangan mereka yang gugur pada hari itu. Sementara para prajurit Jenggala yang sudah menyerah diperintahkan agar mengumpulkan mayat-mayat kawan mereka untuk dikumpulkan selanjutnya dibakar agar tidak menjadi sarang penyakit. Demung Gumbrek segera memerintahkan kepada para prajurit perbekalan untuk mendirikan kemah di sisi barat dari padang rumput. Dengan cepat mereka bergerak membangun tenda perkemahan untuk para prajurit Panjalu yang bertempur hari itu. Saat hari mulai senja, upacara penyucian jiwa bagi Mapanji Garasakan dilaksanakan di tempat itu. Baik prajurit Panjalu maupun Jenggala yang tersisa ikut menghadiri upacara penyucian dengan khidmat. Dengan mengenakan kain putih sebagai tanda duka cita, Panji Watugunung sendiri yang menyalakan api ketumpukan kayu kering yang menjadi alas upacara penyucian jiwa Mapanji Garasakan. Api perlahan mulai membakar kayu-kayu kering yang menjadi alas tubuh Mapanji Garasakan. Hembusan angin dari selatan yang berhembus pelan membuat api cepat merambat dan membesar. Kepulan asap tebal membumbung tinggi ke udara. Asap kemenyan dan dupa yang dibakar semakin menambah suasana duka cita mendalam bagi segenap orang yang menghadiri upacara penyucian jiwa untuk Mapanji Garasakan. Ratna Pitaloka segera menghampiri Panji Watugunung yang masih termangu memandangi api yang membakar jasad Mapanji Garasakan. Selir pertama Panji Watugunung itu melingkarkan tangannya ke tangan kiri sang Yuwaraja Panjalu. "Kakang, apakah kematian Maharaja Garasakan ini akan menjadi akhir yang damai untuk kita semua?" tanya Ratna Pitaloka sambil menyenderkan kepalanya di bahu kiri Panji Watugunung. "Aku tidak tahu, Dinda Pitaloka. Setidaknya untuk saat ini, halangan terbesar untuk kedamaian di tanah Jawa Dwipa ini sudah pergi ke nirwana," jawab Panji Watugunung dengan terus menatap ke arah api yang berkobar. "Lantas apa langkah kita selanjutnya, Kakang Watugunung?" Ratna Pitaloka menoleh ke arah Panji Watugunung. Sambil menghela nafas panjang, Panji Watugunung berkata dengan suara tegas, "Besok kita gempur istana Kahuripan." Ratna Pitaloka mengangguk mengerti setelah mendengar ucapan Panji Watugunung. Satu persatu para istri Panji Watugunung mendekat menemani sang suami yang tengah menyaksikan upacara penyucian jiwa Mapanji Garasakan. Saat mereka tengah khidmat melakukan ritual penyucian jiwa, dari arah barat para prajurit Panjalu yang dipimpin oleh Senopati Narapraja dan Warigalit sampai di sana. Rupanya mereka juga berhasil mengalahkan para prajurit Jenggala yang dipimpin Tumenggung Wahana dan Empu Wastra. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.